Baik, oke. Ini kita akan tampilkan saham-saham pilihan pagi hari ini yang Anda rekomendasikan, Mas Alif. Dapat Anda saksikan di layar televisi, pemirsa. Saham-saham pilihan pagi hari ini dari MNC Sekuritas. Ya, ada HRTA, kemudian juga ada Antam, Harum, dan juga Adaro, semuanya direkomendasi buy. Kita ke HRTA terlebih dahulu, analisisnya seperti apa, Mas Alif? Baik, HRTA memang mereka salah satu proxy ya, bisa dibilang proxy dalam harga emas ya di indeks kita. Mereka juga baru saja meluncurkan produk baru, salah satunya Ardor ya. Mereka mengincar segmen milenial seperti itu, sehingga ini harapannya menjadi salah satu pendongkrak margin mereka ke depannya. Dan apalagi kita faktorin sentimen positif untuk emas ya di tengah ketidakpastian global ini dan prospek pemotongan suku bunga yang akan dimulai paruh kedua tahun depan, maka untuk harga emas ada potensi upside yang cukup besar dan harusnya bertampak baik terhadap harta seperti itu. Oke, emas dijadikan safe haven begitu ya. Kalau kita lihat dari secara bulanan sudah melemah 2,168%, artinya pelemahan yang terjadi di HRTA ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke level yang menarik begitu ya. Secara target price, Anda punya view nggak soal HRTA, at least sampai dengan akhir tahun 2023, Mas Alif? Ya, jadi untuk target price paling untuk teknikal saya bukan hanya praktisinya, tapi untuk fundamental kami sempat dibuat report ya, kita masih pasang di 560. Jadi ya in the next 6 months atau nggak mesti sampai akhir tahun, tapi kita pasangnya patoknya segitu sih, 560 untuk target price. Oke, baik, level 432 bisa langsung masuk untuk HRTA begitu ya? Yep. Oke, berikutnya untuk saham yang direkomendasikan tadi untuk Antam, seperti apa Mas? Ya, Antam juga sama ya, kita lihat salah satu proxy untuk emas ya, safe haven untuk kondisi uncertainty. Ya, faktor lain juga ya, kita lihat VIX index di US markets, volatilitinya sedang tinggi, juga dengan move index atau volatilitas di pasar obligasi US Treasury itu juga sedang di level tinggi-tingginya. Nah, ini tentunya more sentimen positif ya terhadap emiten-emiten yang bermain di emas seperti itu. Satu-satunya Antam seperti itu. Dan kita lihat Antam sudah cukup terkoreksi, jadi mungkin sudah cukup menarik ya untuk dikoleksi pada level sekarang ini, seperti itu. Oke, untuk Antam sendiri kalau kita lihat dari harganya terakhir ada level 1815, tentu saja di pembukaan C1 ini harganya terus bergerak dan nampaknya dibuka melemah 0,55%, langsung masuk saja di level terakhir ya, Mas Alif ya? Yep. Oke, karena mungkin Anda melihat potensial upside yang menarik dari Antam sendiri dan pelemahannya bisa dimanfaatkan, bisa masuk di harga yang murah. Kemudian ada Harum, seperti apa? Ya, kembali lagi ke permasalahan makro tadi, bahwasannya rupiah dalam tekanan, ya maka naturally kita dalam kondisi yang sepertinya BI putar balik ya ke arah tightening lagi, quantitative tightening, maka it would be normal untuk mencari emiten-emiten yang pendapatannya juga dalam bentuk dolar ya, untuk mendapatkan benefit dari apresiasi USD seperti itu. Dan salah satunya pemain batu bara, sini salah satu rekomendasinya Harum, dan Harum juga ada sisi potensi lainnya, yaitu mereka punya segmen nikel yang beberapa pipeline-nya baru saja berjalan, jadi harusnya akan mendongkrak bottom line mereka ke depannya seperti itu. Ya, bicara mengenai tren saham-saham berbasis ekspor begitu ataupun mungkin komoditas ini biasanya difavoritkan pada saat terjadi pelemahan yang signifikan terhadap rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Harum salah satunya ya. Mengapa kemudian Anda rekomendasikan level terakhir 1780 langsung masuk saja ya, Mas Alif ya? Ya. Baik, dari Harum kita menuju ke saham pilihan berikutnya yang keempat, pemirsa, ada Adaro. Juga sama kurang lebih analisisnya untuk Adaro? Ya, investment thesis-nya sama juga, bahwasanya coal atau komoditas yang masih memiliki fundamental yang cukup kuat ya. Kita cermati sekarang memasuki musim dingin,
Dan ya, secara seasonal ini saatnya negara-negara yang bahkan di Eropa pun mulai stockpiling untuk supply ke mereka sendiri. Kita lihat Jerman dan Polandia dan Ukraina mulai stockpiling untuk coal, dan juga dari China demand-nya juga cukup kuat sebatas percepatan kami kemarin gitu. Baik, oke. Menarik, itu tadi ya beberapa saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Usaha jeda berikut ini kita akan bahas mengenai pergerakan dari harga minyak dunia dan juga tentu saja pembukaan dari IHSG di pembukaan sesi 1. Dan berusaha tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Kembali di Market Buzz, bersama kita akan langsung ke data pembukaan dari IHSG beberapa menit yang lalu. Sejauh ini IHSG bergerak di zona merah di level 6.840,280, melemah 0,13%. Nampaknya kemudian ini melanjutkan tren pelemahannya pasca kemudian minggu lalu juga mencatatkan selama 1 pekan begitu, mencatatkan pelemahan 1,1%. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada BKDP, kemudian ada MPGF, ada PMMP, NICL, Dewi, RELF, ada LPPF, GoTo, TAIS, kemudian juga ada SRAJ dan Bayu. Seperti itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah ada Mari, Trim, MPXL, kemudian ada ABBA, ASPI, ASMI, GTBO, Bird, dan juga DOOH. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Alif. Mas Alif, kalau kita lihat dinamika yang ada di Timur Tengah, bagaimana sebetulnya Hamas ini membebaskan 2 sandera asal Amerika Serikat di jalur Gaza dan juga truk bantuan yang mulai masuk begitu ya, dan ini juga ada semacam harapan lah bahwa kemudian konflik di sana akan mereda. Lalu dampaknya terhadap volatilitas harga minyak dunia menurut Anda seperti apa, Mas Alif? Oke, memang kita lihat perkembangan terakhir ya, bahwasanya ada pembebasan 2 hostage atau sandera dari grup Hamas seperti itu. Namun di sisi yang lain ya, memang sempat diagendakan sebuah pertemuan atau summit antara Arab leaders ya di Kairo di Egypt, yang meliputi pemimpin menteri luar negeri ya dari Turki, Saudi Arabia dan Jordan, yang harusnya diikuti oleh menteri dari Prancis dan UK, tapi hasil dari pertemuan tersebut belum ada resolusi terkait pembebasan atau perdamaian ya untuk konflik di Gaza dan Israel seperti itu. Jadi ini sebetulnya masih tanda tanya, ke depannya masih belum ada kepastian yang cukup jelas ya untuk kondisi depannya. Jadi untuk volatilitas harga minyak yang dikhawatirkan kemarin kan bahwasanya Iran salah satu supplier minyak terbesar ya. Namun dari sisi yang lain juga Saudi sudah sepakat untuk menaikkan produksinya di tahun depan itu atas permintaan dari US seperti itu. Jadi harusnya mungkin untuk sekarang sideways ya, belum ada arah yang jelas ya kemana harga crude ini akan bergerak seperti itu. Oke, mudah-mudahan berbagai macam komunikasi yang dijalin dengan pemimpin negara Arab dapat menghasilkan sebuah resolusi yang juga berdampak pada mendinginnya lah ya suhu Hamas dan juga Israel. Kita ke dinamika dari perkembangan politik di tanah air, Mas Alif, menurut Anda seperti apa dan bagaimana ini nampaknya juga menjadi concern dari pelaku pasar? Ya, kalau tentang politik saya tidak begitu tidak begitu mencermati, tapi ya tentunya kita semua tahu memasuki tahun-tahun politik. Tentunya ada sentimen boost ya untuk dari kalau pelaku pasar pasti concernnya berarti ini pilih stok pick yang mana gitu kan. Ya kita overall menggaungkan lah ya cerita lama seperti bahwasanya saham-saham consumer goods itu akan tentunya terdongkrak dari meningkatnya anggaran yang akan digulirkan untuk meramaikan ajang pemilihan presiden ini, dan juga yang diiringi oleh pemilihan legislatif ya sekaligus itu. Jadi harusnya kalau concern pasar adalah masuk kemana ya mungkin consumers, seperti itu sih yang saya lihat ya. Baik, yang jelas memang ada sektor-sektor yang mendapat berkah lah ya di tahun politik, salah satunya adalah sektor konsumsi begitu. Baik, Mas Alif, kita kemudian sudah ada di penghujung dari Market Buzz. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa Mas Alif. Ya, terima kasih.